Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semuanya pasti sehat-sehat ya. Semua pasti sangat senang hari ini karena kita akan mulai ibadah kita ya. Nah adik-adik, kalau minggu lalu abang tidak mengirimkan video. Nah mohon maaf ya, sekarang kita mulai lagi ibadah kita ya. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati, siapkan pikiran kalian, siapkan diri kalian karena kita akan memulai ibadah kita ini ya. Oke, juga siapkan Alkitabnya ya. Tetap semangat, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Semua ikut bernyanyi ya, semua ikut bersukacita dan berikan gerakan yang baik, yang bagus buat Tuhan, yang kreatif. Oke? Ayo, ikuti lagunya. Mari kita bernyanyi. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk menjalani hari-hari sampai hari ini. Nah, kita akan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Yuk kita berdiri, ikuti gerakannya ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Oke, semua tadi sudah bernyanyi, semua tadi sudah bergerak buat Tuhan. Terima kasih ya untuk gerakannya yang luar biasa karena kalian sangat semangat. Oke, nah kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh memulai lagi ibadah kami, belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah sepanjang hari ini kepada tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau-lah yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih, berikan kami juga Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa fokus, bisa setia belajar dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi lagi buat Tuhan, kita akan bersuka cita buat Tuhan. Untuk itu, mari kita naikkan lagi pujian kepada Tuhan ya. Ayo, semua bangkit berdiri lagi, kita akan bergerak, kita akan memuji Tuhan. Mari bernyanyi. Yeah.
tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga. Oke. Yang fokus ya, tetap tenang, jangan main-main, tetap di tempat duduknya ya. Oke. Yang tadi berdiri silakan duduk kembali karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ayo mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, walaupun kita melakukan ibadahnya secara masih video ini, mendengarkan khotbahnya, mendengarkan renungan firman Tuhannya melalui video ini, Abang harap adik-adik semua tetap fokus ya, tetap semangat juga. Oke. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu ini Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan semangat, berikan kami kesiapan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tersampaikan dengan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu inilah yang menjadi kekuatan di dalam diri kami Tuhan. Kuasai juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kebenaran-Mu tersampaikan dengan baik kepada kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik ya. Nih gini, pertanyaannya, siapa di sini yang mau ditinggal ibunya? Ya, misalkan gini, jika ibu kita pergi ke suatu daerah yang sangat jauh dari rumah kita, mungkin akan memakan waktu yang lama sekali untuk pulang lagi ke rumah kita. Nah, kira-kira adik mau nggak ditinggal ibu selama itu? Mau nggak? Pasti kita semua tidak mau ya ditinggal ibu kita. Mungkin kalau sebentar saja, hanya 2 jam atau hanya katakanlah sehari gitu ya, mungkin kita mau. Tetapi kalau sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, apalagi kita ditinggalkan, ibu kita pergi misalkan jauh banget dari rumah gitu ya, pastinya kita tidak mau. Pastinya kita mau ikut bersama ibu kita ya. Nah, abang mau bertanya lagi, kira-kira kenapa kalian tidak mau ditinggal ibu kita? Kenapa kalian tetap mau ikut kemanapun ibu kita pergi? Mungkin adik-adik nggak mau berpisah, nggak mau ditinggal ibunya karena takut nggak ada yang jagain kita lagi kan, takut nggak ada yang ngerawat kita lagi, atau juga takut karena nggak ada lagi memberi jajan kepada kita, ya kan? Siapa di sini yang suka minta jajan sama mama dan papanya? Siapa? Ayo ngaku. Nah, nggak boleh adik-adik ya, nggak boleh kita kalau terlalu sering minta jajan kepada orang tua ya. Kalau sekali-sekali mah boleh lah gitu. Tapi kalau terlalu sering itu tidak baik adik-adik ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tadi bahwa kita tidak mau ditinggal orang tua kita. Kita juga mungkin tidak mau ditinggal orang tua kita karena kita takut tidak ada lagi yang nanti yang membesarkan kita kan. Nah, oke. Gini adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita dari seorang janda. Ini juga sama. Seorang janda ini, dia tidak mau berpisah dari mertuanya. Dari mertuanya dong, padahal bukan orang tuanya. Tahu kan, kalau mertua itu dengan menantu berarti bukan anak sama ibu kandung gitu kan. Tetapi di sini mereka itu hanya sebatas mertua dan menantu ya. Nama mertuanya ini adalah Naomi dan nama menantunya adalah Ruth. Jadi kita akan mendengarkan cerita kisah tentang Naomi dan Ruth.
pastinya adik-adik juga udah pernah ya mendengarkan cerita tentang kisah dan Ruth dan Naomi. Nah, kalau sudah pernah, akan lebih baik lagi kalau kita mendengarkan, mungkin akan sedikit berbeda dari cerita yang pernah adik-adik dengarkan. Tetapi kali ini kita akan juga belajar tentang Ruth dan Naomi ya. Baik adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di rumah, kita boleh membaca kisah Naomi dan Ruth ini dari Alkitab Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 19 ya. Jadi adik-adik boleh nanti baca di rumah dari kitab Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 19. Tetapi sebelum kita mendengarkan bagaimana cerita tentang Ruth dan Naomi, Abang mau adik-adik di rumah menyaksikan dulu video yang satu ini ya. Yuk kita saksikan dulu video ini dan kita harus lihat ya nanti apa yang dikatakan di video itu. Jadi jangan cuma menonton tapi dihayati juga ya apa yang disampaikan, apa yang kalian dapat dari video itu nanti ya. Oke, selamat menonton. Kelaparan melanda Israel. Elimelech, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelech wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Ruth berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Ruth bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Ruth memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelech. Boas mendekati Ruth. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Ruth makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Ruth. Ruth menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Ruth pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Ruth. Boas membeli tanah Elimelech, lalu mengurus Naomi dan Ruth. Kemudian Boas meminta Ruth untuk menikah dengannya.
Lalu Ruth melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Ruth seperti doa Boas. Gimana adik-adik? Tadi sudah menyaksikan videonya kan? Nah, tadi di video itu diceritakan bahwa bangsa Nomi dan Ruth itu berbeda ya. Suku mereka itu berbeda. Ibaratkan kalau Nomi orang Jakarta, Ruth itu orang Bandung ya. Jadi sungguh sangat berbeda, suku mereka saja berbeda ya. Nah, apalagi tempat tinggalnya. Itu mereka itu jauh banget bedanya, jaraknya sangat jauh. Nah, lalu Ruth itu adalah menantunya Nomi. Menantunya maksudnya di sini adalah bahwa Ruth menikah dengan anaknya Nomi. Ya, jadi status mereka itu antara menantu dan mertua. Tetapi sayangnya anak Nomi, yaitu suaminya Ruth itu meninggal adik-adik. Akhirnya Nomi bilang kepada Ruth, karena anaknya sudah meninggal, kata Nomi kepada Ruth, sekarang kamu boleh kembali ke asalmu, katanya ya. Aku mau pulang ke asalku. Jadi kata Nomi, karena dia sudah anaknya sudah meninggal, lalu Ruth tadinya tinggal di Bandung, Nomi tinggal di Bandung, akhirnya dia mau pulang lagi ke Jakarta gitu. Lalu dia bilang ke Ruth, kamu tinggal di sini ya, di tempat kamu ini, di tempat asal kamu ini, orang tua kamu di sini, kamu tetap di sini ya, karena aku juga mau pulang sekarang ke asalku ke Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Jawab Ruth kepada Nomi, tidak. Aku tidak mau pisah darimu. Kemanapun kau pergi, aku tetap mau ikut. Dimanapun kau tinggal, aku tinggal. Dimanapun kau akan berada, di situ aku berada. Itu kata Ruth kepada Nomi. Ya, padahal dia tidak punya lagi siapa-siapa. Si Nomi ini tidak punya lagi anak yang mau diberikan lagi kepada Ruth untuk menjadi suami Ruth. Tetapi katanya Ruth lagi kepada Nomi, aku tidak peduli ya, janganlah paksa aku untuk pergi meninggalkan kamu. Dengan sangat tegas Ruth bilang itu kepada Nomi ya. Nah, karena Ruth tetap ngotot, akhirnya Nomi pun membawa Ruth pergi, membawanya pulang ke asalnya Nomi, yaitu tadi kalau kita ibaratkan itu di Jakarta ya. Jadi Nomi bawa pulang ke sana Ruth gitu. Nah, kira-kira adik-adik dari cerita tadi apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian bisa lihat dari tentang Nomi dan Ruth ini? Coba ingat-ingat lagi ceritanya tadi seperti apa ya dari video dan yang sudah abang jelaskan tadi. Kira-kira apa yang kalian lihat di situ? Nah, di situ kita bisa belajar bahwa Ruth sangat setia kepada Nomi. Ya. Jadi tema kita, pembelajaran kita firman Tuhan kali ini tentang kesetiaan. Ya. Kita tadi menemukan bahwa Ruth sangat setia kepada Nomi. Walaupun Ruth sudah meninggal suaminya, walaupun mereka tidak lagi walaupun mereka tidak satu suku, bahkan tidak satu agama gitu ya, tapi Ruth sangat setia. Dia selalu menganggap Nomi itu mertuanya. Dan bukan hanya itu saja, Ruth juga rela meninggalkan asalnya, tempat tinggal Ruth, untuk ikut sama Nomi. Semua ditinggalkannya, keluarganya ditinggalkannya demi mengikut kemana Nomi pergi. Ya, jadi
luar biasa banget kesetiaan Ruth terhadap Naomi. Nah, di awal tadi adik-adik, abang nanya kepada kalian tadi, apa alasan kalian kenapa tidak mau ditinggal oleh orang tua kita atau mama kita ya. Tadi ada ya mungkin karena takut nggak diberi jajan, atau takut nggak ada yang nemani kita nanti di rumah, nggak ada yang bantu kita kerjain PR, atau banyak lah gitu ya. Nah, takut nggak ada yang memberi kita makan nanti mungkin gitu ya. Tetapi mari kita lihat adik-adik di sini ya, bahwa kesetiaan Ruth terhadap Naomi itu tanpa alasan adik-adik. Walaupun suami Ruth sudah meninggal ya, dia tetap setia mengikut Naomi dan rela meninggalkan semua harta benda yang dimiliki Ruth demi untuk mengikut Naomi. Padahal Naomi itu bukanlah keluarga atau bukan ibu kandung dari Ruth. Naomi itu bukan Ruth itu bukan anak kandung Naomi, hanya sebatas menantu. Tetapi kita lihat bahwa Ruth tetap setia kepada Naomi ya. Nah, pertanyaannya begini adik-adik. Kenapa sih bisa Ruth segitunya kepada Naomi? Ruth sebegitu setianya kepada Naomi, gitu kan? Nah, ternyata kalau kita baca semua perikop yang dari pasal 1 dari kitab Rut ini, kita bisa belajar bahwa itu semua dikarenakan Ruth sangat sayang terhadap Naomi. Ruth sangat mengasihi Naomi. Ya. Nah, adik-adik juga di rumah, kalau mau setia kepada papa dan mama kita, orang tua kita, kalian bukan karena tidak mau ditinggal itu bukan karena takut tidak diberi jajan, bukan karena takut tidak ada yang menemani kita nanti, tidak ada yang merawat kita nanti ya. Bukan karena itu, tapi mari kita belajar dari Ruth sendiri. Ruth tidak mau berpisah dengan Naomi itu dikarenakan dia sangat sayang kepada Naomi. Ruth sangat mengasihi Naomi. Begitu juga dengan kita. Kita tunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita, sayang kita kepada mama kita, bukan karena kita ada yang mau dilihat, karena kita mau minta jajan baru kita mau disuruh mungkin kepada orang tua kita, jangan ya. Atau kita tidak mau berpisah karena orang tua kita karena ya tadi takut karena gak ada lagi yang merawat kita, bukan. Tetapi karena apa? Karena kita sangat mencintai orang tua kita, sangat mengasihi orang tua kita ya. Nah, bukti kecil kalau kita itu sayang kepada orang tua kita, ketika kita disuruh itu langsung dikerjakan ya. Tidak nunggu mereka sampai marah-marah atau harus digaji dulu baru kita mau disuruh gitu ya. Tidak. Nah, kita kalau mau sayang kepada orang tua kita harus langsung sigap mengerjakan apa yang disuruh orang tua kita ya. Itu namanya sayang terhadap orang tua. Oke. Tetapi baiklah adik-adik, kita tetap setia kepada orang tua kita karena hati yang tulus mengasihi mereka, bukan karena ada yang diminta, ada yang mau dilihat dari orang tua kita. Kalau kita sayang kepada orang tua kita itu harus dengan hati yang tulus. Demikian juga kalau kita setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, bukan maksudnya supaya kita mendapat berkat yang banyak. Ya. Tetapi kita tetap setia beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu dikarenakan kita sangat mengasihi Tuhan. Itu dikarenakan karena kita sangat mencintai Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, di sini ada ayat hafalan yang bisa membantu kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Ini ayat hafalan ini kita lihat, kita baca dari
Matius 22 ayat 37 ya. Adik-adik silakan buka Alkitabnya dari Matius 22 ayat 37 dan kita akan membacakannya bersama-sama ya. Matius 22 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, kita ulang lagi sekali lagi ayat hafalannya adik-adik ya, dari Matius 22 ayat 37, demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, jadi Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Oke, sampai di sini renungan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami hendak mau mengasihi orang tua kami, mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena ada yang kami harapkan, ada yang kami inginkan, tetapi tulus karena memang kami sangat sayang kepada orang tua kami dan kami sangat sayang kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami supaya kami tetap mengasihi orang tua kami dan mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Kita juga tadi sudah bersukacita memuji Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik juga buat Tuhan. Ayo semua siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu pujian. Mari berikan persembahan dan bernyanyi buat Tuhan. Baik adik-adik, semua sudah mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup acara kita. Kita akan menutup acara ibadah kita ya. Ayo kita semua duduk yang tenang lagi, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami. Boleh kami melalui ibadah hari ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu juga yang kami sudah pelajari. Kiranya itu tertanam baik di dalam diri kami, supaya kami tetap menjadi orang yang setia kepada orang tua kami, setia kepada Engkau dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kiranya minggu depan kami boleh lagi bertemu lagi dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah dari awal sampai akhir tadi ya. Kalian semua hebat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.